Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep mahram. Nah, sebelumnya apa sih mahram itu? Yuk kita simak video ini. Nah, kata mahram berasal dari bahasa Arab, yaitu mahromun yang artinya semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab sepersusuan, sepernikahan, dan keturunan. Nah, mahram berarti yang terlarang atau sesuatu yang terlarang. Maksudnya yang terlarang di sini adalah terlarang untuk mengawininya atau menikahinya. Nah, dalam kehidupan kita ini seringkali kita salah mengartikan arti mahram dan muhrim. Nah, mahram dan muhrim itu sebenarnya adalah kata yang berbeda. Dalam bahasa Arab, kata muhrim atau muhrimun yaitu artinya orang-orang yang sedang berihram dalam melakukan pelaksanaan ibadah haji sebelum bertahalul. Nah, sedangkan mahram atau mahromun artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram untuk dinikahi untuk sementara waktu atau untuk selamanya. Selanjutnya yaitu dasar hukum dan dalil mahram yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam arti dari Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 yaitu janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ya ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu untuk menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya, perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Juga terdapat dalam hadis dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahinya, ya di antaranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, yang artinya yaitu Abdullah ibnu Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abi Al-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kamu mengumpulkan dalam pernikahan perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan perempuan dengan bibinya dari pihak ibu.
Dalam pengertian sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi dalam Islam adalah wanita yang berstatus sebagai mahram, yaitu hubungan keluarga yang menyebabkan keharaman menikah antara laki-laki dan perempuan. Ada 3 penyebab dalam mahramnya seorang perempuan. Yang pertama yaitu nasob. Nah, nasob adalah ikatan karena sekeluarga. Nah, yang kedua yaitu rodla atau ikatan karena persesuaian. Yang ketiga yaitu musaharoh atau ikatan karena adanya pernikahan salah satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, contoh dari musaharoh adalah ketika seseorang menikahi perempuan, maka karena pernikahan ini, ibu perempuan yang dinikahi ada hubungan musaharoh dengan si laki-laki yang menikahi anak perempuannya. Nah, adapun mahram menurut Nasob telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 23, yaitu yang ayatnya berisikan diharamkan untukmu untuk menikahi satu ibu-ibu kalian, ibu kandung termasuk ibunya dari ibu atau ibunya dari bapak, yaitu nenek. Yang kedua yaitu anak-anak perempuan kalian, anak yang lahir dari rahim istri. Nah, yang ketiga yaitu saudara-saudara perempuan kalian, yaitu orang-orang yang lahir dari rahim orang yang sama denganmu atau disebut juga saudari kandungmu. Nah, yang keempat bibi-bibi dari jalur ayah, perempuan yang lahir dari rahim yang sama dengan bapakmu. Yang kelima yaitu bibi-bibi dari jalur ibu, yaitu perempuan-perempuan yang lahir dari ibu yang sama dengan ibumu. Nah, yang keenam yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, yaitu keponakan dari saudari perempuanmu. Yang ketujuh yaitu anak-anak perempuan dari saudari perempuan kalian, yaitu keponakan. Yang kedelapan, ibu sepersusuan dengan syarat bayi yang diberi air susu sebelum mencapai umur 2 tahun, hitungan komariahnya sebanyak 5 kali sampai kenyang. Yang kesembilan yaitu perempuan-perempuan yang satu susuan dengan kalian. Misalkan, seorang ibu punya anak pertama, namun ibu tersebut pernah menyusui kita. Nah, maka kita mahram terhadap anak dari si ibu tersebut. Yang ke-10 yaitu ibu-ibu dari istri kalian, yaitu mertua. Nah, yang ke-11, anak-anak tiri dari perempuan yang kita setubuhi. Nah, anak tiri misalnya ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah memiliki anak, maka anak yang dimiliki tersebut berstatus mahram. Nah, yang ke-12 yaitu para istri dari anak laki-laki yang dari anak kandung kalian atau yang disebut juga menantu. Yang ke-13 yaitu perempuan-perempuan yang bersuami, dan yang terakhir yaitu wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu yang disebut juga ibu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus tentang mahram dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat. Nah, di sebuah sekolah menengah atas atau SMA, ada 2 siswa yang bernama Rini dan Andi yang menjalin hubungan pertemanan yang sangat dekat. Nah, mereka berdua sering belajar bersama, saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Nah, seiring waktu, Rini dan Andi mulai merasakan perasaan cinta kepada satu sama lain. Nah, setelah lulus sekolah, Rini dan Andi memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sama. Nah, mereka berdua semakin dekat dan mantap dengan hubungan mereka. Mereka berencana untuk menikah setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Nah, suatu hari Rini dan Andi berbincang tentang keluarga masing-masing. Di situ, Rini menceritakan tentang kakeknya yang tinggal di sebuah desa. Andi terkejut ketika mendengar nama kakek Rini karena dia adalah ayah dari pamannya. Nah, Rini dan Andi pun menyadari bahwa mereka adalah mahram satu sama lain. Kakek Rini adalah paman dari ayah Andi, sehingga mereka berdua memiliki hubungan darah yang dekat. Nah, Rini dan Andi merasa sedih dan kecewa dengan kenyataan ini.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah mahram dan tidak boleh menikah selamanya. Nah, Rini dan Andi berkonsultasi dengan seorang ustadz di kota tempat mereka tinggal. Nah, ustadz menjelaskan bahwa pernikahan antara dan Andi adalah haram dan tidak boleh dilakukan selamanya. Mahram ada Ustadz menjelaskan mahram adalah laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh perempuan selamanya dan pernikahan dengan mereka akan menjadi pernikahan yang tidak sah dan tidak berkah. Nah, Rini dan Andi akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa menikah. Mereka memutuskan untuk tetap menjalin pertemanan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pesan moral dari kisah tersebut, dari cerita tersebut, yaitu cerita tersebut menunjukkan bahwa penting untuk mengetahui silsilah keluarga dengan jelas sebelum menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, pernikahan dengan mahram adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih.